Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cat lovers semua, salam kenal, saya Dr. Hewan Burgomolina Sution. Hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang kasus yang saya dapatkan. Salah satu kasus yang saya dapatkan hari ini, saya merasa kasus ini di dalamnya ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Jadi hari ini saya kedatangan klien yang membawa seekor kucing jantan dewasa berumur 1 tahun, yang dimana kondisi kucing ini saat dibawa ke klinik itu dia ususnya sudah terburai, pankreasnya hancur 100%, hatinya luka-luka dan lambungnya juga keluar. Jadi perutnya sobek sehingga organ-organ tadi itu keluar. Sekedar informasi, pankreas itu adalah suatu organ yang terdapat di antara usus halus, yang organ ini sangat bertanggung jawab untuk proses metabolisme. Nah, saat dilakukan operasi, saya menemukan bahwa organ hati juga sudah mengalami banyak luka-luka. Jadi saya bertanya kepada klien yang membawa kucing tersebut, saya tanya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena yang saya perhatikan, kucing ini adalah kucing yang dirawat dengan baik. Kucingnya gemuk, sehat, kelihatan sehat, terus bulunya bersih, yang menandakan bahwa dia bukan kucing liar atau kucing yang dibiarkan. Jadi si klien itu bercerita, kucingnya ini sedang mengalami keinginan kawin yang tinggi. Jadi istilahnya sedang birahi berat. Nah, si kucing ini sedang birahi berat, sementara betinanya sedang bunting. Si klien ini punya sepasang kucing aja di rumahnya. Jadi si betina sedang bunting, tidak mau dikawini oleh jantannya. Nah, si jantan dengan kondisi begitu, dengan keinginan kawin yang tinggi, dia kabur dari rumah. Saat dia kabur dari rumah untuk mencari betina lain, dia tidak memperdulikan apapun yang ada. Dia lari, terus perutnya tergores oleh pecahan kaca. Nah, saat perutnya tergores pecahan kaca, dia lari ke rumah. Jadi rumahnya udah penuh dengan cairan merah, disensor ya, cairan merah dari luka si kucing. Kemudian ownernya melihat ada usus yang keluar, tapi baru sedikit. Jadi sama si owner, kucingnya ditangkap, dimasukin ke pet cargo dan dibawa ke klinik. Saat sampai di klinik, itu di pet cargonya dibuka, si kucing juga panik, dan saat dia keluar dari pet cargonya ternyata semua ususnya dan organ-organ yang tadi sudah keluar. Yang awalnya di rumah baru keluar sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Jadi si usus ini punya gerakan spontan yang namanya peristaltik usus. Nah, ketika usus ini udah keluar sedikit akibat dari gerakan usus yang spontan tadi, akibat dari peristaltik usus yang tadi, maka ususnya jadinya semuanya keluar, terdorong keluar gitu. Jadi udah terburai, sampai sini tuh udah terburai ususnya keluar. Nah, kita lakukan tindakan operasi, dan dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kasus ini berhubungan, menurut saya sangat berhubungan dengan steril pada kucing jantan. Hubungannya di mana? Nah, jadi saat kucing jantan sudah dewasa kelamin, sudah mulai birahi, organ testis pada kucing jantan itu mulai menghasilkan hormon yang namanya hormon testosteron. Dan ketika hormon testosteron itu levelnya tinggi, titernya tinggi di dalam darah, itu mengakibatkan si kucing itu birahi, mempunyai keinginan kawin yang tinggi. Semakin tinggi kadar hormon testosteronnya, maka keinginan kawinnya itu akan semakin tinggi, semakin menggebu-gebu gitu. Yang istilahnya pada orang cat lovers itu mengistilahkannya birahi berat gitu ya, keinginan tinggi yang berlebihan. Nah, kenapa harus disteril? Nah, steril itu pada kucing jantan adalah operasi yang kita lakukan untuk pengangkatan organ testis tadi. Testis itu letaknya di mana? Testis itu letaknya di belakang, di bawah anus. Untuk mudahnya ketika kita angkat ekor kucing, bahkan terekspos. Ada 2 seperti biji sepasang, itu namanya testis. Organ itulah yang menghasilkan testosteron tadi. Nah, pada saat steril, testis ini kita angkat. Berarti setelah testis diangkat, maka hormon testosteron tidak diproduksi lagi kan? Jadi level testosteron dalam darah itu menurun, sehingga keinginan kawin itu
akan berkurang dan lama-kelamaan akan hilang. Jadi kucing juga tidak akan birahi berat, tidak akan menunjukkan keinginan kawin yang luar biasa sampai tidak memperdulikan keselamatannya, dan dia bakalan lebih tenang, sifat agresifnya akan menurun, kucing lebih bahagia. Jadi menurut saya seperti itu. Soalnya banyak yang bilang, dok dulu kucing saya ini itu baik aja, diam di rumah, nggak pernah keluar dari rumah, tapi setelah dia birahi dok, dia sering ingin kabur. Nah, kabur dari rumah ini karena keinginan dia untuk mencari betina, keinginan dia untuk memiliki area teritorial. Kucing itu adalah hewan teritorial yang dimana di dalam suatu wilayah hanya ada satu kucing jantan yang berkuasa. Nah, tingginya level si testosteron tadi itulah yang menimbulkan keinginan dia untuk itu semua, untuk punya daerah teritorial, untuk kawin gitu. Jadi dia lebih agresif. Jadi menurut saya ada suatu kondisi yang menyebabkan steril itu jadi wajib gitu. Kondisinya itu bisa berupa kondisi medis atau non medis. Kondisi medis itu biasanya karena sakit, ada gangguan saluran reproduksi, jadi ya mengharuskan disteril. Dan ada juga kondisi medis kan, non medis itu ya kayak kejadian ini, yaitu keinginan kawin yang berlebihan, level birahi yang tinggi itu yang menyebabkan insiden yang dapat mengancam nyawanya. Jadi menurut saya di sini itu steril itu wajib. Terlepas dari ada owner cat yang pro dan kontra dengan steril, ada yang setuju dan nggak setuju dengan steril. Kalau menurut saya apabila manfaatnya lebih banyak, itu nggak apa-apa di steril, malah wajib gitu kan. Apalagi kalau seperti kasus ini udah wajib, soalnya udah mengancam nyawa. Tujuan kita steril kan agar dia lebih sehat, dia lebih bahagia, dan dia lebih aman, kondisinya lebih aman gitu. Jadi untuk kasus seperti ini bisa diambil pelajaran apabila cat lovers semua punya kucing jantan yang aktif kawin, yang lagi birahi, dan cat lovers nggak punya kucing betinanya, boleh dicari kucing betinanya. Dan satu itu nggak cukup satu betina aja. Nah, alangkah baiknya dipertimbangkan untuk melakukan steril agar kucing jantannya lebih aman, lebih bahagia, dan kita pun lebih lega gitu kan. Nah, mungkin sampai di sini aja sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil pelajaran dari kasus ini. Kita bisa jadi owner yang lebih care, yang lebih yang lebih bijak gitu untuk kesehatan petnya. Nah, mohon maaf apabila di video ini banyak kesalahan. Soalnya saya juga tidak sering berbicara di depan kamera gitu. Ini baru video kedua saya, mudah-mudahan kedepannya akan semakin baik. Dan apabila teman-teman punya saran apalagi yang harus kita bahas di video selanjutnya, boleh di komen ya. Insya Allah nanti saya usahakan untuk buat materinya. Dan apabila ada salah-salah saya mohon maaf. Kalau teman suka video ini boleh di subscribe, boleh di like, komen, dan kalau merasa bermanfaat boleh di share. Demikian sharing hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.